Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih
Betapa hatiku, betapa hatiku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi keluarga besar GPIB Jurangmangu dan seluruh jemaat dimanapun berada. Pagi hari ini kita kembali berjumpa di hari Minggu ketiga setelah Paskah dalam ruang virtual. Tetap dengan semangat yang sama untuk berjuang memutuskan rantai pandemi COVID-19 dan tetap bersukacita di dalam Tuhan yang dengan setia memelihara
kehidupan kita anak-anaknya. Pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah dengan tema pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Dengan pelayan firman Pendeta Emeritus Hans Jakob. Mari kita berdiri dan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari Gita Bakti 15. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita teruskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suring dan nada sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, Sion alukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion alukan rajamu, sang-sanglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk minggu baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu dan dilayakkan untuk terus menyapamu, Bapa, ya Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami.
Kami sering meragukan penyertaan-Mu. Kami takut terhadap situasi yang mengancam kehidupan kami. Kami khawatir akan masa depan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami lebih percaya pada prediksi-prediksi dan berita-berita yang berseliweran di sekitar kami. Kami tahu situasi sangat tidak bersahabat, tetapi kami lupa memohon kekuatan dan keberanian daripada-Mu. Sehingga yang harus kami hadapi, akan kami hadapi dengan berani. Ya Tuhan, kami memohon ampuni kami, kasihani kami, dan jadilah gunung batu perlindungan kami. Pimpin kami dalam keseharian, berikan kami kemampuan untuk berpikir inovatif dan bertindak kreatif ya Tuhan, sehingga hidup ini tetap berjalan dan kami mampu mengatasi persoalan yang menghadang. Ajarkan kami untuk tetap memiliki sukacita dan tak pernah lupa bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tenteram meskipun dalam kemeluh. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan hari ini dapat menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dan mampu memperlakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah bagi kami, ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya ulangi, Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu
yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkannya seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan penyelamatan baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di situ di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Berikanlah hasil keringatmu. Demikianlah judul pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, karena rahmat Tuhan, kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah minggu hari ini, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Saudaraku, marilah kita masuk dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan Imamat pasal 1 ayat 1-9 yang berbicara tentang korban persembahan. Di kalangan umat Israel, korban persembahan merupakan bagian ritual keagamaan yang amat penting. Selain hal tersebut sudah berlangsung berabad-abad secara turun-temurun, yakni sejak Habel, Nuh, dan Abraham,
Persembahan adalah perintah Allah yang tidak boleh diabaikan. Agar persembahan korban itu tertib dan tidak kacau atau keliru, dan terutama agar supaya berkenan bagi Tuhan, perlu diatur cara pelaksanaannya. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel hal-hal penting yang berhubungan dengan persembahan sebagai suatu ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Yang pertama, persembahan haruslah ternak berupa lembu sapi atau kambing domba. Ayat yang kedua. Mengapa harus ternak? Karena ternak bernyawa seperti manusia. Karena itu cocok dipakai sebagai korban pengganti manusia. Tetapi juga ternak adalah hasil usaha sendiri dari umat Israel yang pekerjaan kesehariannya adalah peternak. Yang mau dikatakan dari aturan ini adalah binatang yang dipersembahkan bukanlah binatang liar, tetapi binatang piaraan. Bukan dari hasil curian, tetapi dari hasil keringatnya sendiri. Yang kedua, korban yang dipersembahkan tidak saja berkelamin jantan, tetapi juga harus yang tidak bercacat celah. Ayat yang ketiga. Tidak ada luka, buta atau pincang, tidak kurus dan sakit-sakitan, tetapi tambun dan sehat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hal ini mau menunjukkan pada kualitas korban sebagai pemberian terbaik yang harus diberikan kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu dan berulang kali dikatakan orang yang mempersembahkan korban harus meletakkan tangannya di atas kepala korban sebagai tanda bahwa persembahan itu menjadi simbol yang tidak terpisahkan dari dirinya. Maknanya selain korban tersebut adalah lambang pengganti dirinya yang dipersembahkan, adalah juga menjadi korban perdamaian atas dirinya. Yang keempat, korban yang dipersembahkan harus diolah sesuai aturan yang diminta oleh Tuhan, agar menjadi korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Ayat 9. Artinya dilaksanakan tidak dengan sembrono, tidak dengan semaunya atau dengan seenaknya sendiri, tetapi harus tertib sesuai dengan kehendak Allah. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan teks tersebut, apa yang menjadi pelajaran penting yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini untuk kehidupan beriman kita? Pertama, perintah, tanggung jawab untuk memberi korban persembahan yang disampaikan Tuhan kepada umat Israel pada zaman dulu berlaku juga bagi kita
pada zaman sekarang ini, secara pribadi maupun sebagai persekutuan orang percaya. Semua orang percaya wajib hukumnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberi korban persembahan bukan hanya tanggung jawab dari orang-orang kaya, tetapi orang-orang miskin juga. Bukan hanya tanggung jawab pekerja yang penghasilannya besar, tetapi juga pekerja yang berpenghasilan kecil. Memberi korban persembahan adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun kondisi ekonomi kita. Korban persembahan adalah tanda syukur kita atas anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri dan disangkali bahwa kita telah menerima semua dan segalanya dari Tuhan sebagai anugerah untuk kehidupan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, pertolongan, pekerjaan, penghasilan, dan kecukupan untuk kehidupan kita saat ini. Selain itu, untuk pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk berkat dan anugerah Tuhan yang begitu banyak dan yang tidak terhitung jumlahnya tersebut, maka sudah selayaknya lah dan sepatutnya lah bagi kita untuk mempersembahkan korban sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, korban persembahan yang diberikan haruslah berkualitas, tidak bercela, dan harus yang terbaik. Persembahan yang diberikan harus dari keringat kita sendiri, tidak merupakan hasil rampokan, curian, korupsi, bukan dari hasil pemerasan atau hasil penipuan. Persembahan yang diberikan harus murni dari hasil keringat kita sendiri dan harus yang terbaik. Yang ketiga, memberi korban persembahan tidak saja kualitasnya yang harus terbaik, tetapi harus didukung oleh motivasi terbaik dari kita sebagai pemberinya. Korban persembahan yang kita berikan harus dari hati yang tulus dan jujur, tanpa bimbang dan khawatir, tetapi dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan melihat motivasi hatimu dan bukan pada kecil besarnya korban persembahan. Kalau ada kemampuan untuk memberi korban persembahan senilai lembu sapi, lakukanlah itu dengan rela hati. Kalau ada kemampuan untuk memberi senilai kambing domba, lakukanlah itu dengan sukacita. Kalau kemampuannya hanya senilai burung merpati, lakukanlah itu dengan syukur. Jika kita memberi korban persembahan, berilah dengan rela dan sukacita. Tidak dengan susah, merasa terbeban, atau dengan terpaksa. Berilah sesuai dengan kemampuan, sebab Allah tidak pernah memaksa kita memberi lebih daripada kemampuan yang kita miliki. Sebab Tuhan tidak menilai dari jumlah korban persembahan kita, tetapi hati dan hidup kita yang menyertainya. Sebab yang Allah inginkan tidak terbatas pada persembahan materi, tetapi persembahan hidup, sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau itu adalah sejati ibadahmu. Lakukanlah itu sebab saya percaya kita bisa. Lakukanlah itu seperti yang dilakukan si janda miskin yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan yang membuat Tuhan murka. Berilah korban persembahan yang terbaik dengan motivasi terbaik dari hasil keringatmu sendiri, dengan tulus dan benar dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang adalah sumber berkat dan sumber hidupmu yang akan terus memberkatimu. Amin. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berdiri dalam persekutuan dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad. Marilah kita memperbaharui pengakuan kita. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang dapat kami jalani sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang menuntun dan membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang taat setia dan menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, termasuk semua masalah dan pergumulan yang kami alami kepada Tuhan yang kami percaya sebagai satu-satunya yang dapat memberikan kami kekuatan, pertolongan, dan solusi. Berkatilah pemerintah, masyarakat, dan bangsa kami, gereja kami, dan semua orang percaya dalam pelaksanaan tugasnya di tengah-tengah pergumulan yang sedang dilanda COVID-19. Berkatilah para medis sebagai garda terdepan yang merawat pasien korban COVID-19 agar kuat dan sehat. Berkatilah mereka yang sakit agar sembuh. Berkatilah warga jemaat GPB Juramangu dalam kehidupannya setiap harinya. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, cukupkanlah kebutuhan hidup kami dan kuatkanlah iman kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur hati kita kepada Allah yang sudah begitu baik pada kita dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan sukacita. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hatimu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan dalam amplop atau transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1000009725654 atas nama Theodorus Harry Schurman atau Frank Kando. Terimalah
Mari kita berdoa membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini yang kami bawa dengan segala ketulusan. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, sehingga persembahan syukur ini dilayakkan bagi pekerjaan pelayanan di tengah jemaat GPIB Juramanggu ini, bukan hanya untuk kebutuhan internal, tetapi terlebih bagi pelayanan sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Umat Tuhan, renungkanlah satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan dengan hasil luar biasa dan hebat adalah dengan mencintai pekerjaannya. Orang yang mencintai pekerjaannya akan berjuang keras memenuhi tuntutan pekerjaannya dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.